Black Sabbath. Paranoid. Bos, boleh? Kali dia itu. Ini pengen nanya lagi katanya. Udah cukup ya. Nanti ya footage ya. Ini caur banget sih. Lagu. Gila, emang Black Sabbath ya. Dari tahun berapa sih Black Sabbath tuh? Black Sabbath tahun 70. Tahun 70-an ya. 70-an. Lagu-lagunya juga emang hampir semua. Lu taunya apa? Ya lu mah banyak taunya. Ya, banyak Warpig terus si Iron Man. Ya. Salah satunya Paranoid. Paranoid yang tadi juga. Sampai ya 7 album Black Sabbath awal tuh udah yang paling oke lah. Paling oke lah. Yang Ya dengkot metal ya. Ya. Dengkot metalnya tuh si Black Sabbath itu. Siapa Ya. vokalisnya namanya? Vokalisnya Mamat Solar. Wah, salah dong. Siapa anjing lupa? Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Ya, beliau cabut lah di Black Sabbath waktu itu. Cabut ya masuknya? Iya, cabut. Oh dia solo sih emang. Iya. Tapi kan yang terakhir konser itu kan masih ada lagi. Ya, dia. itu reuni sih. Oh itu reuni masih. Iya, di album 13 waktu itu. Berarti ofisialnya bubar Black Sabbath? Black Sabbath ofisialnya ya bubar. Karena di album terakhir itu yang reuni dulu. Iya, udah pernah jompo juga sih ya. Iya, memang reuni dulu, manggung, terus memutuskan untuk ya udah gitu bubar manggung aja. terakhir ya. Iya. Dan ngomong-ngomong perihal Black Sabbath juga kan salah satu godfather of metal ya sebenarnya. Iya. Emang lagu-lagunya dari dulu. Padahal saat itu lagu-lagunya lebih ke arah rock and roll ya. Lagu-lagu Ya. rock. Memang kan jadi rootsnya kan pasti dari dulu kan zaman-zaman itu rock, Ya. psychedelic rock Psychedelic ya, rock. blues juga. Jadi ya itu akar-akar metal tuh dari sana, dari Led Zeppelin, Deep Purple dan Black Sabbath. Tapi Black Sabbath yang paling mencolok karena memang beda ya? Lebih keras ya lebih masuknya? keras, lebih berat, dan dari lirik pun lebih horor lah, lebih mencekam horor, gitu. Jadi kenapa Godfather metal itu Black Sabbath ya karena ya beda sendiri dari Led Zeppelin yang sangat rock and roll. Iya. Dengan tema-tema Lebih kenakalan remaja itu ya. ya kenakalan remaja yang dimana pasti seks, drugs yang kayak gitu-gitu kan Iya, biasanya. American rock and roll Dreams. zaman- iya, Living in American Dreams. Living in American Dreams. Iya. Nah, Dari dikit lu bentar. Nah. waduh. Tapi BTW Dan, udah ada minuman. Oh iya, Cawer cawer nih, nih. udah minuman. Gua kopi sih nih, coba mau nyoba dulu. Dulu. Gua Bareng mau deh. nyoba kopinya. Kalau ini minum duluan. Ngulang, kita cheers dulu. Wah, enak banget sih ini kopinya. Enak banget Ini ini. gue inget nih namanya nih. Namanya Ini Siliwangi. Siliwangi Coffee. ya. Kalau ini Siliwangi Coffee. Ya. Kalau yang ini si Tropical Party. Ya. Makanya Ini es lucu kopi kan? Siliwangi. Ya, Ini Tropical Party. Lu cobain nggak? Tukeran nggak? Boleh deh. Lu udah ini kan udah vaksin 17, gua udah vaksin 17 lah. Iya. Udah antigen terakhir negatif ya, Yang aman negatif, ya. yang negatif. Coba. Sampai itu negatif kayaknya. Sampai ini ya udah deh. Wah, ini caur sih. Ya, asik kan yang ini kan? Ini nanasnya kerasa banget. Nah, rasanya rasa Strawberry-nya ada juga. strawberry sama ini terakhirnya masih ada juga ujung-ujungnya tuh kalau rasain ada manis-manisnya mangga. Iya Ya, betul, rasanya. ada rasanya mangga. Kan masih. Wah, Emang ini terbaik. caur banget sih Nih, mocktail. buat kalian nih yang mau nyobain ya, kayak yang belum pernah nyobain nih, ini daerah di Cicurug. Setahu gue masih salah satunya ya, mixologi di Cicurug. Ya, Ya. nggak cuma kopi ya, ada Ya. tropical party ini, ada minuman mixologi lainnya. Coba deh mampir ke Siliwangi Ya. ini ya, Coffee and Tiki Bar. Di mana Di alamatnya? Jalan Siliwangi nomor 70 Cibeber. Oh iya. Di Luar Girang. Ya, di Kabupaten Sukabumi. Oke. Jadi banyak juga sih lebih kalau memang Siliwangi ini memang spesialisnya di mocktail sebetulnya, tapi Hotel. kopinya juga ini ada. caur banget. Jadi buat kalian yang emang Ya. agak bosan gitu ya sama kopi, Ya, cobain mocktail deh. lah. Soalnya signature-nya kata ownernya nih, Rivaldi ya, teman kita juga. Bisa dipanggilnya Tintin Mandalika. Oke. Ya, katanya memang dia spesialisnya di mocktail ini. Mocktail ya? Ya, memang ingin ada Yang suguhan baru lah baru, untuk yes. ya jadi invent lah. Ya. Ya, balik lagi ke metal Oke, kan. balik ke metal. Yang gua lihat ya, band-band metal. Jangan dulu band-band metal deh. Si Ozzy Osbourne secara pribadinya, dia Ya. kan dulu pernah pas masih di Black Sabbath juga yang dia manggung yang dia gigit Ya. apa? Kepala kelelawar ya. Kepala kelelawar. Iya kan.
Terus juga lihat dari ya band-band metal sekarang pun masih nunjukin aksi-aksi brutal di panggung. Ya aksi-aksi brutal, aksi-aksi yang mencekam lah. Ya, mencekam. Ya mencekam maskulinitas sih. Maskulinitas. Kayak metal itu kayak kadang mengkritik, anti kemapanan juga kadang. Ya similar with punk lah ya. Anti kemapanan, mengkritik sosial. Tapi berkembangnya gimana tuh? Punk sama metal tuh? Kalau metal masif sih. Walaupun kan sebenarnya metal ini dibilangnya kan underground ya. Tapi Ya. nggak pernah mati. Maksudnya kayak Iya, gini, lu pernah ada skena yang muncullah genre baru nih. Kayak mungkin genre ini, genre itu, tapi gak lama mati gitu. Genrenya bener gak sih? Nah, tapi Berkurang metal lah peminatnya. Ya, tapi metal ini memang terus di bawah tanah itu ya konsisten, Iya. tapi ada aja band-band yang keren tetap ada kayak gitu. Kayak lu kalau mau ngomongin Black Sabbath, ngomongin Slayer, Big Four ya. Ya itu bakal terus harum sampai sampai sekarang juga belum bubar kan, mereka masih ada ya di Big Four tuh ya. Iya, di Big Four tuh masih eksis lah ya. Eksis, iya. Kayak anak zaman sekarang pun ketika memang suka ke metal tuh pasti diulik sampai roots-nya, sampai akarnya gitu kayak. Itu sih yang khas di metal ya. Iya, beda yang dengan katakanlah bukan berarti metal lebih bagus dari pop, enggak. Enggak. Gue suka dengan lagu pop. Gue juga suka dengan lagu. Gue mendengarkan semua genre ya. Iya. Gue mendengarkan semua musik genre, cuman memang emosionalnya terbonding sama gue tuh memang metal. Ya memang underground lah ya, terutama di metal gitu. Terus ini nih yang apa ya, yang gue kepikiran teman-teman gue sih yang nggak ngerti metal atau yang kayak gimana, ya lihat deh di studio-studio deh kalau misalnya lu lihat No Underground gitu studionya, nah kayak gitu-gitunya. Itu kenapa sih sampai ada istilah kayak gitu? Karena kalau underground kan terkenal dengan ya yang lu bilang tadi brutality kayak gitu ya, mungkin bermain dengan adrenalin dan emosional sih. Ketika kita memainkan instrumennya ataupun lu mencoba, kan kalau ke studio itu harus berlatih juga dengan aksi lu ya. Iya. Ya. Terkadang mungkin saking emosionalnya Ngerusak senar. ngerusak senar. Oh iya, benar-benar. Memang pedal itu hancur kayak gitu-gitu kan. Jadi alasannya lebih ke situ ya. Iya, karena emosional banget, adrenalin lu emang merusuh. Merusuh ya. Iya, kata lagu Seringai itu. Adrenalin merusuh. Iya, kayak gitu-gitu sih. Tapi ya nggak selamanya underground itu terkait dengan brutality dan kehancuran. Orang-orang bisa rapih kok gitu. Iya. Ya, Mungkin orang dulu bisa karena rapih. memang Ya. nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan metal lebih ke permukaan. Benar nggak sih? betul, Lebih muncul betul. orang-orang tuh lebih kenal lagi metal. Kalau dulu memang metal itu lebih dikaitkan dengan arogansi nggak sih? Dengan brutalitas, arogansi, keegoisan gitu, anti pemerintah. Iya, betul. Ya kan? Mungkin ya anti pemerintah lebih ke punk sih ya. Cuma kan ada beberapa thrash metal, kan kayak gitu juga kan. Kalau tadi dari lirik awal yang kita nyanyiin tuh Paranoid, apa lirik depannya? Finish with my woman cause she couldn't help me with my mind. Ya kan? Itu kayak menggambarkan sebuah arogansi gitu. Dia kayak ya udah anjing kayak gitu gua udah lu nggak bisa menyetarakan pikiran lu dengan pikiran gua gitu. Iya, Bentuk udah. salah satu bentuk I'm done with you gitu ya, kayak gitu-gitu. Dan memang di lirik-lirik metal pun sering kalinya memang kehancuran. Doomsday kayak gitu-gitu. Neraka memang ya dinilai memang brutality sih, cuman memang bukan berarti metal itu urakan ya. Ya metal tuh urakan, metal tuh lebih dikenal sama orang kayak gitu urakan. Maka ada istilah jamet. Ya, aduh. Iya kan? Iya, ada istilah jamet yang gitu-gitu. Jamet metal bukan? Jamet metal. Jamet metal. Jamet Iya. metal. Gua lu jamet gak? Kayaknya sih. Muka jamet banget kayaknya, muka jamet banget ya. Anjing nih. tapi ada istilah kayak gitu. Iya, tapi metal itu berdasarkan riset gua, maksudnya kayak metal itu memang emosionalnya lebih bonding aja gitu. Ketika lu ngedengerin lagu metal, lu kan mengadrenalinkan diri lu. Iya, jiwa lu tuh memang merusuh gitu ketika apa-apa ya memang, dan lebih apa ya? Lebih inspiratif sih menurut gua. Kalau lagu-lagu metal tuh yang memang memacu kita untuk inspiratif kayak gitu-gitu. Dengan tuntun tontonnya yang distorsi yang kayak gitu-gitu kan. Nada-nadanya. Iya. Ada keras juga. Ya, ketika lu suka metal pasti lu memang berpikir gue pengen tahu dari rootsnya nih metal. Apapun lu mau death metal, mau black metal, lu mau thrash metal. Iya kayak gitu. Nah itu tuh beda-bedanya apa tuh black metal, death metal, thrash metal. Ya secara permukaannya, secara superficial deh. Subgenrenya itu apa tuh bedanya? Ya kayak black metal kan berhubungannya kayaknya dengan satanis ya. Bukan kayaknya, sorry.
memang dengan satanis ya. Awalnya dulu ya. ya? Awalnya satanis di mana Oke. rootsnya tahun 80-an lah ya. First wave-nya ada Venom, ada Celtic Frost. Terus terkenalnya black metal sih sebenarnya ke Norwegian di Oh, second kalau wave di- of black metal ya. Oh. Ada Second wave-nya? Iya, ada Darkthrone, ada Mayhem. Darkthrone gua dengar tuh. Oh, Mayhem juga ya ya maksudnya ya? Mayhem kan sampai vokalisnya itu di cover albumnya yang Dead Crush itu kan yang bunuh diri dengan cara dia menembakkan sniper ke kepalanya. Itu aslinya dia bunuh diri Iya, kayak gitu? saking mungkin sudah mendarah dagingnya metalnya jadi kebenciannya kayak gitu. Jadi memang ya itu sih ya. satu ya gerakan. Mungkin itu sih kenapa dianggap sebagai Ya, underground musik iya. yang nggak semua orang bisa nerima dengan apa ya, dengan akal terbuka gitu loh. Iya. Tapi goblok gak sih lu bunuh diri demi cover album? Enggak, dia beneran pakai cover album? Enggak, dia bukan buat untuk cover Oh, album. gua kira beneran anjing. Cover album gua nih terakhir, bah, mati. Iya, Besoknya- tapi buat instastory sih Buat instastory, sebenarnya. iya. Jadi cover album. Ya, kalau Mayhem sih karena memang dia ngerasa dia zombie sih. Dia Ya. ngerasa dia zombie? Iya, kalau Mayhem itu vokalnya si Dead itu. Namanya Dead. Dia dipanggilnya Dead ya. Daddy kali. Waduh, bokap lu gak saya Oh iya. Bokap lu. Sehat, Pak. Shout out Pak Dedi. Nggak nonton. Ya kayak thrash metal lu pasti tahu lah Big Four lah ya. Ya, Big Four, Metallica, Iya. Megadeth. Megadeth masuk kan? Iya, Megadeth, Anthrax, Slayer, sama Slayer. Iya, tahu Iya, gue ya. Big Four. Dengerin gua metal. Ya kalau death metal ya pasti Cannibal Corpse. Iya. Ya udah pasti ya. Oh ya Death ya masuknya Death Ya, metal Cannibal ya Corpse. makanya disebut death metal ya awal mulanya ya dari band Death itu. Makanya Disinyalir cover memang albumnya dari aja. Death itu ya. Oh, kalau kan kematian banget tuh Ya mayat-mayat. memang tentang neraka, tentang pembunuhan. Ih, serem ya. Ya memang serem. Kamu suka? Ah, Kamu ngebunuh orang nggak? aku membunuh cinta mereka. Aduh. Ya, Tapi memang- nggak selalu ya. Maksudnya emang kalau gue denger si vokalisnya Slipknot tuh si siapa? Kalau Corey Taylor ya, dia bilang Corey kan ketika gua memakai apa namanya? Ketika gua pakai masker, Masker. topeng. Bentar gue nyobain dulu, bentar. Oh boleh. Kayaknya emang harus ini deh, harus minum. Iya, kopi ini. Beli kopinya di mana? Di Siliwangi Coffee. Ya. Iya. Biar kelihatan dong, biar kelihatan dong. Nah, Emang mantap ya. Siliwangi ini udah deh, pokoknya buat lu kan sebagai ini umuran segini tuh biasanya sukanya diskusi ya. Diskusi ya. Nah biasanya memang harus temennya diskusi itu sama kopi Sama biasanya. kopi, iya. Kalau enggak ya mocktail Mocktail kayak gini nih. Iya, benar. Nah ini cocok sih. Tadi gue sebenarnya cuma pengen ngerapiin dong sih biar kelihatan. Oh iya. Gak usah dibahas lagi udah Iya. ntar. Muka rapihin. Muka rapihin. Oh iya, muka gue juga sih harus jadi rapi. Iya. Tuh kan jadi lupa tadi sampai mana. Lupa. Lupa. Teng, neng, Itu metal neng, kan? neng. Hah? Ada painting-paintingnya juga. Iya, Corpse Paint. Corpse Paint. Nah, itu black metal lah. Black metal. Namanya, ya. Sekarang kalau misal tadi tuh death metal kan dia lebih ke kematian gitu Iya. kan. Oh, Corey Taylor tadi gue ngomongin Corey Taylor. Iya, Si Slipknot. Corey Taylor kan dia bilang ketika gua dan anggota Slipknot yang lain menggunakan topeng, ya kita menjadi orang lain gitu. Kita Iya, mau betul. brutal sebrutal-brutalnya Iya, gitu loh. iya, Tapi iya. dalam bentuk lirik, distorsi, alunan musik sama tonnya gitu, bukan Ya. dalam bentuk tindakan yang bunuh orang Ya, atau betul, gimana. betul. Ya itu cara menunjukkan mereka apa ya, cara menunjukkan kesalahan mereka, cara mengekspresikan apa yang ada di otak mereka gitu, Ya. kegilaan apa yang ada di otak mereka ya mereka salurkan dengan musik gitu. Dan menjadi terkadang kan musik harus ada branding image ya. Ya, Salah branding satu image. band ini Brandingnya apa? ya identitas band lah ya. Ya, Kayak lu identitas. memang identitas band lu black metal. Black metal secara maksudnya secara dari dulunya dengan corpse paint, Corpse paint, ya. jaket kulit, kayak gitu dengan spike di jaket kulitnya Ya, kayak iya, gitu. Terkadang kan memang setiap genre itu kan punya identitasnya masing-masing ya. Ya, betul. Kita pun bisa mengidentifikasi lah. Ya, terkadang jadi salah kan. satu indikator genrenya apa. Ya, Jadi kadang kan dulu Iya lu sih, suka, bener. kita kan suka screamo dulu nih. Dulu kita ngeband SMP kan screamo kan. Ya. Tahu gak lu pengen rambut lu digituin? Iya, gua sampai di smoothing. Iya, lu di Gua smoothing. sampai di smoothing. Iya kan itu identitas lu. Nih gua screamo anjing gitu kan. Iya Nih benar. gua screamo. Rambut gua gitu. lurus, harus Iya. lurus padahal rambut gua keriting balik lagi Iya. sekarang. Pokoknya gua screamo banget, gua Alesana banget. Iya, Nah, gua kayak gitu Alesana. kan. Iya, Iya, dulu kayak Setiap- gitu. Iya. Meskipun habis di ini 2 hari dicukur sama Pak Wawa. Iya. Pokoknya lu gondrong, gua metal banget lah. Metal banget lah. Iya. Dulu Kalau kayak nggak gitu lu ya. jadi hipster lah, boleh lah. Dulu kayak gitu. Iya. Pun dari metal pun tadi relate ke arogansi mungkin karena si metal ini konsepnya arogansi. Arogansi. Bukan konsepnya. Jadi memang terlihat maskulinitas itu kan arogansi, cowok banget lah ya. Cowok banget. Ya anggapannya Ya. kayak gitulah ya. Ya. Jadi maskulinitas itu kan relate-nya ke
berani. Ya. Bener gak sih? Bener. Jadi Oh iya, tindakan-tindakan ekstrim itu kan menunjukkan keberanian. Iya, cowok banget, brutal, makanya kan moshing. Iya. Gitu kan, terus juga pada apa? Pogo. Kayak gitu-gitu. Moshing. Yang di panggung turun itu apa? Pogo Oh, kan stage namanya? dive. Stage dive. Nah, Iya. itulah. Langsung ke kolam Ketahuan renang. enggak pernah nonton konser. Ya, stage dive ya Iya. gitu-gitu. Ya tindakan berani lah ya. Ya kan, Tapi sampai moshing itu kan cowok banget ya, sampai gebuk-gebukan Gebuk-gebukan, gitu. Bukan iya. main karet tuh moshingnya, oh bukan. iya, bukan Gebuk-gebukan dong. Kalau biasanya. musik ini musik Gak mau jawab apa ya. Anjing. Pusing. ya. Tapi ya Nah, kayak gitu kan, maksudnya Iya. dan itu pun sebenarnya ya itu cuma di panggung dan cuma pada saat Ya konser udah. itu Iya. udah di situ aja gitu loh. Nggak perlu, Betul. nggak harus terus tiap hari karena aing metal, aing harus Lu arogan, iya, arogan. Aing harus tabrakin mobil aing ke mobil orang. Iya, gua kan death metal, gua harus Death lihat metal. darah pokoknya. Lihat darah Nggak pokoknya. juga, Nggak juga kan, nggak juga. gitu loh, iya, iya. Terkadang orang sangat orang yang kalem pun yang nggak pernah maksudnya nggak pernah bertindak banyak dengan kebencian ataupun Iya. tindakan negatif, dia suka metal. Suka metal? Iya, sukanya Ya, metal. Aku kan baik. Iya sih. Aku suka metal gitu. Wah. Minum dulu. Ini memang ada obatnya kebetulan. Iya. Iya, reaksi pennya dia. Iya, kayak gitu. Jadi gimana nih menurut lu Dan? Iya. Apa lu sependapat gak nih kalau metal suka dinilai negatif banget gitu? Negatif enggak? Kalau misalnya dikaitkan dengan arogansi, brutalitas, keberanian, maskulinitas, gue setuju. Ya, karena kadang media untuk mengkritik tuh kadang adanya di seni sih. Di seni, ya. Ya, kayak lu melukis. Ya. Lu misalnya di komedi, stand up. Ya, stand up. Ya, salah satunya musik Apapun juga. itu mau seni rupa, Iya. seni musik, seni Iya. apapun ya, puisi atau apa Iya. menunjukkan dengan itu gitu loh. Iya. Terus juga ngomongin masalah maskulinitas, sekarang juga udah maskulinitas itu nggak harus cowok gitu loh. Cewek pun bisa menunjukkan sisi maskulinitasnya. Ya. Bener Ya. kan? Kayak Ark Enemy itu, vokalisnya kan cewek Betul. tuh. We are one. Betul. Gila anjir. Apa ya, banyak ya? Banyak. Kayak kalau di Indonesia sekarang kan lagi naik tuh Voice of Baceprot ya. Oh iya tuh, Voice of Baceprot itu juga. udah internasional. Wah, itu caur banget sih. Iya. Dia mainin musik-musik keras dengan tampilan yang Indonesia banget Indonesia lah, banget, masih gitu. pakai hijab Masih juga. pakai hijab Wah. dengan Ini deh, respect deh. Ya, respect banget buat Voice of Baceprot ya. Dan metal ini sih udah menjadi darah daging sih bagi Buat gua. sebagian dan sebagian orang yang lainnya ya. Iya, Dan nggak salah menurut gua ya, it's okay gitu loh ketika lu mendarah daging dengan genre sesuatu genre karena ya itu berkaitan dengan kehidupan lu. Karena kan orang biasanya iya. suka sama sebuah genre, suka sama sebuah grup band itu karena mungkin lirik-liriknya berkaitan dengan kehidupannya, bisa Iya, relate gitu loh. dengan Bisa- kondisi, misalnya kondisi apa ya, kondisi hidup lu ataupun kondisi sekitar lu, ya kayak gitu kan. Dan metal ini kan dulunya memang kenapa dibilang antisosial, metal kan tercipta oleh Black Sabbath ya, bisa dibilang oke lah, Godfather-nya kan Iya, iya. Black Yang Sabbath menginspirasi grup metal selanjutnya. Iya, pasti. Meskipun istilah metal Iya. sebenarnya bukan sama Black Sabbath yang bilang kan. ya. Iya, heavy metal. Heavy metal. Awalnya kata heavy metal itu Iya. adanya di lagunya Stephen Wolf sih. Stephen Wolf apa tuh? Born in the Wild. Nah, ada lagu. Kok kayak dangdut? Gue yang nyanyi soalnya. Kalau dia nyanyi kayak dangdut. Memang agak-agak Roma Irama sih Iya. kalau gua memang iya, yang metanya Agung agak-agak- Melodi. Iya. Kan gue metanya Melayu total sih Oh iya. sebenarnya. Oh iya, bener juga. bener. Kayak gitu, dan dari Stephen Wolf. Nah, heavy metal itu jadi dipakailah karena mungkin secara sih istilahnya harfiahnya sih. metal ya. Iya. Secara harfiahnya metal sih. Metal Kan itu lebih keras dari batu, logam itu lebih keras dari batu kan. Arahnya kemana? Arahnya Yang kebas-kebas bukan. Ya, waduh, itu mah Yang kebas-kebas bukan. Jorok mikirnya malah sama ngomong orang jorok. Aduh, jorok muka, jorok. Ya gitu kan, maksudnya kenapa dia bikin metal? Mungkin gitu gak sih, kayak Iya. rock udah keras, tapi belum cukup keras untuk musik ini, untuk menggambarkan Iya. musik ini. Batu tuh kurang keras gitu loh. Iya. Logam. Ya inilah Rock, iya betul. metal lah jadinya. Metal di mana dari pasti kan terkenalnya dengan distorsi ya. Iya bener. Lu denger distorsi aja udah pasti anjing gitu. Kayak adrenalin menggebu-gebu. Aku pria. Gitu kan. Kayak King Kong, King Kong. Itu lebih ke King Kong sih dan Iya, iya. lebih ke gorila sih. Tapi ya gitu kan, bener sih, adrenalin merusuh gitu. Adrenalin merusuh. Jadi lu kan jadi teradrenalin untuk membuat satu karya yang memang ini harus jadi sesuatu yang big gitu. Something big. Something big yang dimana maksudnya secara konotasi sih something big itu ada maknanya. Kayak lu gak seputar lirik lu ya udah tentang itu aja, tapi memang ternyata
lu dengan mengkritik satu sistem lah kayak gitu. Ya kan awal mulanya kan di London waktu itu memang musik-musik metal ini untuk mengkritik di mana waktu itu kondisi setelah Perang Dunia Kedua ya di London itu berporak-poranda. Jadi memang inilah salah satu media lu buat protes gitu. Ya dengan musik kayak gini adrenalin lu merusuh kayak gitu. Jadi bener ya, maksudnya bukan bener sih anggapan metal itu berkaitan dengan arogansi ya karena tema dari lagu metal itu sendiri. Tapi arogansinya bukan sesuatu yang dilakukan sehari-hari gitu dan loh. tidak mengganggu humanity gitu enggak. Ini hanya untuk aksi panggung, adrenalin. Ya, jadi gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah kalian lebih sedikit menghargai jamet lah gitu loh. Maksudnya ya jamet tuh entah siapa yang pertama kali mengenalkan istilah jamet, tapi orang-orang teman-teman gue yang gue kenal, orang-orang yang suka metal yang gue dan itu orang-orang hebat gitu loh, orang-orang yang emang mereka filosofis gitu loh, metal yang dalam dirinya tuh memang udah mendarah daging dan bukan cuma sembarang ikutin lagu metal, dia tahu dari awalnya kayak gimana dan jiwanya juga udah emang ke metal gitu loh. Tapi dia sehari-harinya nggak nabrakin Pajero-nya ke beat, enggak kayak gitu, enggak. Supaya metal banget anjing. Hebat ya anjing. Hebat ya aing. Biar pikiran Pajero sama beat lagi. Ini beatnya beat pop apa beat street beat aing dong. Beat aing. Beat itu punyanya Bos Siliwangi. Oh iya beat street. Udah ganti tapi. Iya. Itu ya pokoknya intinya mungkin itu ya. Kita juga mengingatkan gitu loh. Kadang metal masih dianggap sebelah mata sama beberapa orang gitu loh. Karena dulunya adalah musik underground tapi sekarang Isyana aja bareng Dead Squad. Raisa aja pakai bajunya seringai. Iya. Jadi memang sekarang metal tuh udah ke permukaan dan lu nggak usah ngerasa terganggu dengan itu sih menurut gua. Toh juga biasa aja. Kamu juga nggak pernah bunuh orang, kamu bunuh semut aja besoknya kamu kuburin lagi kan nggak sengaja. Besoknya saya nangis 7 hari gara-gara semut kan nggak mungkin. Maksudnya gini dan maksudnya jangan dia suka metal covernya pun metal banget gitu. Jadi lu menjudge seseorang wah dia anak metal nih berurakan kayak gitu. Enggak kok gitu. Pak Jokowi saja suka Napalm Death. Iya, suka Napalm Death. Respect Pak Jokowi. Shout out Pak Jokowi dan dia pun nonton Hammer Sonic. Iya. Gila. Jadi presiden. Benar. Aku mau jadi apa? Aku? Karyawan swasta saja. Iya, kerja dulu. Kerja. Duit. Idealis. Nah, nanti tempat Oke, udah lumayan banyak kita bahas juga tentang metal ya. Mudah-mudahan bisa mengubah mindset kalian juga. Bukan berarti kita memaksakan mindset kalian. Kalian bebas deh mau nganggap metal itu sebagai apa, tapi di sini ya poinnya adalah metal itu tidak untuk sekarang ini nggak layak lagi untuk dipandang sebelah mata gitu. Nggak lagi, kalian bisa punya perspektif lain juga tentang metal juga gitu. Dan relate dengan arogansi bukan berarti arogansi ini ke arah negatif gitu ya, ke arah tindakan yang mengganggu orang lain semena-mena. Arogansinya ini kritik aja sih. Biasanya mengemukakan kritik ketika hanya seorang warga sipil dan dia gak punya power. Gak punya power, kapasitasnya ya dia bisa bermain musik tapi dia mencoba untuk merubah sistem gitu ya. At least they'll try. Ya kayak gitu sih. Jadi hargai, maksudnya setiap orang punya caranya masing-masing dalam mengemukakan pendapat, punya hak untuk hidup ya. Ya punya freedom of speech, freedom for faith kayak gitu-gitulah ya. Demokrasi. Ya, balik lagi ke demokrasi. Demokrasi atau demokrasi? Iya. Oke. Itu juga ya untuk hari ini. Makasih juga nih buat Siliwangi Coffee and Tiki Bar udah ngasih kita minuman biar nggak haus lagi. Emang bos kita tuh nggak tahu ini ya. Iya. Orang ngomong setengah jam gitu kagak dikasih minum. Untung ada Siliwangi Coffee and Tiki Bar. Jalan Siliwangi nomor 7 di Cibeber di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Jangan lupa ya. Enak banget nih es kopinya, sumpah. Nanti Instagramnya di ini ya, jangan lupa ya. Oke, gitu aja buat hari ini ya. Buat Tegarasi. Thank you semuanya. See you and Godspeed. God bless. See you and Godspeed.